perkembangan dunia penyiaran kita dalam 20 tahun terakhir yang sebenarnya lebih maju, lebih progresif ketimbang undang-undangnya sendiri, ini memunculkan sejumlah fenomena. Yang pertama, ada kecenderungan oligarki kepemilikan media penyiaran, baik TV ataupun radio, ya, apalagi di era konvergensi sekarang. Nah, kecenderungan ini memang harus kita sikapi, karena oligarki kepemilikan media penyiaran tidak ada kepentingan politik saja, itu bisa mengganggu kepentingan publik. Apalagi kalau ada muatan-muatan kepentingan politik. Misalnya sejumlah pemilik media itu adalah aktivis politik atau bahkan partai pimpinan partai politik yang sekarang sedang diperdebatkan. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena regulasi tentang keharusan mengembangkan media berjaringan, lembaga penyiaran berjaringan ini tidak berjalan secara efektif. Ya, memang ada kelemahan regulasi, ada kelemahan kontrol juga. Nah, jadi salah satu solusinya memang, dan ini yang ingin kita perkuat di Undang-Undang Penyiaran yang baru, keharusan pengembangan sistem penyiaran berjaringan, sehingga tidak ada oligarki. Itu satu. Yang kedua, diversity of content, ya, keberagaman konten. Kalau kita lihat, terutama di lembaga penyiaran swasta, konten yang dominan ini adalah konten entertainment, hiburan, ya itu tidak jadi persoalan. Tetapi kan kemudian konten hiburan yang sangat dominan ternyata dari sisi isinya itu dinilai oleh banyak kalangan tidak edukatif, walaupun kemudian komersil, walaupun profit, ya. Nah, sehingga kita perlu ada satu wacana baru bagaimana mengembangkan program-program hiburan tapi dia edukatif, dan bagaimana menyeimbangkan proporsi hiburan dengan program yang lain. Ya, memang ini realitas yang ironis, ya. Di Indonesia saat ini lembaga penilai rating itu cuma tunggal dan monopolistik untuk waktu yang lama, AC Nielsen, ya. Saya kira untuk kepentingan pasar yang fair dan juga untuk membuat penilaian itu juga lebih objektif, memang dibutuhkan kehadiran lembaga penilai rating alternatif. Nah, saya memang sangat mendorong, ya, agar ada pihak swasta yang masuk ke sektor ini sehingga lembaga penyiaran punya alternatif lembaga penilai rating ini, dan itu akan sangat membantu menurut saya. Nah, Indonesia sangat membutuhkan kehadiran lembaga penyiaran publik sebagai flag carrier, sebagai pembawa bendera Indonesia, sebagai alat diplomasi Indonesia di luar negeri, ya, dan juga sebagai sarana untuk mengikat informasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang bisa menjalankan itu adalah LPP TVRI sekarang ini dan juga RRI. Dan yang kedua, di tengah booming industri penyiaran TV dan radio sekarang, memang juga ada kebutuhan lembaga penyiaran publik untuk menyeimbangkan informasi ini. Dan itu hanya bisa dijangkau dan dilakukan oleh TVRI. Contoh misalnya, kita masih banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, di wilayah perbatasan, yang ternyata tidak terjangkau, ya, oleh lembaga penyiaran swasta, baik TV atau radio. Siapa yang punya kewajiban? LPP TVRI dan RRI. Nah, pemikiran ini sudah lama kita bahas, dan ironinya memang LPP kita, TVRI dan RRI, kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Mereka sudah lama tertinggal dengan zaman, dan pola pengelolaan organisasinya juga masih tertinggal jauh, begitu, ya. Nah, sehingga sejak 2 tahun lalu saya menggagas apa yang disebut dengan revitalisasi lembaga penyiaran publik, RRI dan TVRI. Dan sekarang juga sedang kita susun satu undang-undang baru tentang radio dan televisi Republik Indonesia. Nah, sehingga nanti ada satu kebijakan dan regulasi yang secara khusus akan mendorong pengembangan LPP TVRI dan RRI secara lebih cepat dengan dukungan negara secara kuat. Nah, sehingga nanti bukan saja bisa menyeimbangkan kebutuhan informasi, ya, antara LPP dengan LPS, ya, tapi juga ini bisa menjadi instrumen negara di dalam diplomasi informasi
ke berbagai negara yang lain. Di dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu kan disebutkan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik itu adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan lembaga penyiaran negara yang seperti apa ya? Itu kan. Terus kalau misalnya bersifat independen, nah independennya itu seperti apa? Ini kan perlu dirumuskan, perlu diejawantahkan oleh semua pihak lah. Kalau kemudian apa yang didefinisikan oleh undang-undang penyiaran itu dimaknai sama oleh stakeholder, apakah itu stakeholder dari TVRI sendiri, apakah itu stakeholder dari DPR-nya, stakeholder dari pemerintahannya, masyarakatnya, kalau semuanya itu satu kata dalam pemaknaan apa itu lembaga penyiaran publik, saya rasa semuanya akan bisa paham lah dengan apa yang harus kita perbuat untuk menguatkan lembaga penyiaran publik. Jadi sekarang ini yang sedang dibahas, dan ini adalah inisiatif DPR ya, Komisi 1, 2 RUU. Satu adalah pergantian undang-undang penyiaran ya, di mana kita ingin lebih meneguhkan dengan undang penyiaran ini prinsip keberagaman kepemilikan dan isi serta penguatan peran publik ya untuk mengawasi ini, mengontrol siaran. Dan yang kedua, rancangan undang-undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia sebagai LPP. Kenapa ini kita pisahkan? Karena memang kita ingin mengatur yang lebih komprehensif, ada kebijakan dan regulasi afirmatif ya untuk memastikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan kita punya LPP yang hebat.